Bab 81. Meninggalkan rumah keluarga Ning, Ye Mo sekarang tahu keberadaan ekor ikan itu. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang siang ninja dojo itu, dia harus pergi ke sana untuk mendapatkan 2 ekor ikan itu. Ye Mo membeli sebuah kotak besar dan mengisinya dengan USD. Ia akan memberikan kotak ini kepada Ning Yang. Bagi Ye Mo, kotak ini seperti kertas bekas, tetapi bagi Ning Yang, ini berarti peluang untuk memulai bisnisnya sendiri. Ye Mo memancarkan indera rohnya, dan karena ia hampir mencapai tahap ketiga dari tahap ke-8, indera rohnya berada di jarak sekitar 22 km. Oleh karena itu, ia segera menemukan tempat tinggal Ning Yang. Dia tidak menyangka bahwa sebagai bagian dari keluarga Ning, dia bahkan tidak akan punya rumah di Beijing. Dia menginap di hotel. Ye Mo tiba di depan kamar Ning Yang dan begitu dia sampai di pintu, dia mendengar pertengkaran terjadi di dalam. Aku benar-benar buta karena jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Kenapa kita tidak bisa berada di Beijing? Apakah kamu bukan keturunan keluarga Ning? Kamu seorang pria, tetapi kamu membiarkan kami tinggal di hotel. Kami bahkan tidak punya rumah. Keluar, pergi. Terdengar suara wanita yang menyakitkan. Kiki, dengar, kita akan langsung meninggalkan Beijing menuju Luoyue. Kita bisa menetap di sana. Bukankah Luoyue lebih baik dari Beijing? Suara Ning Yang lemah. Dia jelas merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna. Wanita yang dipanggil Kiki itu berhenti mendorong Ning Yang dan mendengus, kalau begitu pergilah ke Luoyue, yang kau tahu hanya pergi ke Luoyue. Kau menjual rumah kita di Beijing untuk pergi ke Luoyue, tetapi pada akhirnya, kita bahkan tidak bisa tinggal dan sekarang kita tidak punya tempat tinggal lagi. Kita hanya bisa tinggal di rumah orang tuaku di Ninghai, tetapi sekarang kau masih ingin pergi ke Luoyue. Bu, jangan berdebat dengan ayah. Aku masih punya uang saku puluhan ribu. Ayah berkata jujur bahwa kita bisa pergi ke Luoyue. Paman bilang kita bisa, kata Ning Lan lemah. Dia selalu hidup berkecukupan dan punya cukup uang saku. Dia tidak menyangka keluarganya berada dalam situasi yang sangat melarat. Kiki tampaknya telah kehilangan energinya dan hanya duduk di samping tempat tidur sambil mengendus-endus. Ning Yang menghela napas, Kiki, kali ini benar-benar nyata, aku tidak berbohong padamu. Meskipun kita tidak punya banyak tabungan, selama kita pergi ke Luoyue. Ye Mo mengetuk pintu. Ning Yang membuka pintu dan melihat Ye Mo berdiri di depan pintu sambil membawa koper besar, dia pun berteriak kaget sekaligus gembira, Tuan Kota Ye. Apa yang membawamu ke sini? Ye Mo melambaikan tangannya dan tersenyum, Saudara Ning, panggil saja aku dengan namaku, lagi pula aku bukan penguasa kota saat ini. King Sui menyuruhku untuk datang mengunjungimu. Wanita itu melihat Ye Mo dan menyeka matanya, lalu berdiri di samping karena malu. Paman. Ning Lan segera memanggil dan berkata kepada ibunya, Bu, dia adalah paman yang mengundang kita ke Luoyue. Ye Mo tersenyum, King Sui menyuruhku untuk datang membantumu sebentar. Kakak Ning, kau bisa mengambil ini dan menukarnya nanti. Berikan juga gelang ini kepada Ning Lan. Aku akan pergi sekarang, tetapi aku akan mengunjungi kalian di Luoyue. Ye Mo kemudian menyingkirkan koper itu dan memberikan gelang pertahanan untuk Ning Lan sebelum pergi. Namun, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertengkaran mereka, jadi dia segera pergi. Setelah Ye Mo pergi, Ning Yang bereaksi dan berkata kepada wanita itu dengan tidak senang, Tuan Kota Ye datang, namun Anda bahkan tidak menuangkan secangkir teh untuknya, Anda terlalu tidak sopan. Tuan Kota Ye, Ye Mo. Dia suami dari saudari King Sui. Wanita itu akhirnya bereaksi dan berkata dengan kaget. Ning Yang berkata dengan kesal, tentu saja dia. Kalau tidak, menurutmu siapa yang bisa membiarkan kita menetap di Luoyue hanya dengan sepucuk surat? Mengapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Keluh wanita itu. Sudah kukatakan berkali-kali, tapi kau tidak mendengarkan, Ning Yang menghela napas. Kiki tampaknya tahu bahwa dia telah bersikap tidak masuk akal dan berkata dengan canggung, King Sui menyuruhnya membawa sebuah kasus, aku ingin tahu apa itu. Dia sangat menyesal. Suami King Sui baru saja datang, penguasa kota legendaris Ye Mo, tetapi dia menangis. Dia bahkan tidak sempat melihat bagaimana rupa Ye Mo, apakah dia tampan atau tidak. Ning Lan berlari ke kotak itu dan membukanya. Apa, keluarga itu terguncang. Ning Lan tidak tahu apa itu, tetapi pasangan itu tahu. Itu adalah sebuah kotak berisi uang dolar. Setidaknya ada beberapa juta di dalamnya. Semakin sedikit orang yang dikenalnya di Beijing. Ye Mo hanya mengunjungi Han Zhaixin dan mengobrol dengannya sebentar sebelum meninggalkan keluarga Han. Dia akan pergi ke Akademi Jiuming terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jepang. Dari Han Zhaixin, dia mengetahui bahwa Tan Jiao tidak pernah kembali setelah meninggalkan Beijing. Hanya Luan Qingfeng yang tersisa. Dia adalah seorang kultivator surga agung setengah langkah puncak tetapi tidak dapat membuat terobosan terakhir itu. Ye Mo tidak memiliki kesan buruk terhadapnya. Jalanan kota Beijing tampak lebih ramai daripada sebelumnya, tetapi Ye Mo merasa ada sesuatu yang kurang. Bar mata mabuk. Seru Ye Mo saat ia melihat bar itu masih ada di sana bahkan setelah lebih dari 10 tahun berlalu. Dia teringat Ni Suang-Suang. Ini adalah kencan pertama yang dia lakukan dengannya. Tentu saja, dia ada di sana untuk memperingatkannya. Ye Mo tanpa sadar berjalan masuk dan menemukan bahwa tata letaknya sama persis dengan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana sebuah bar yang tidak pernah berubah bisa menghasilkan uang? Ye Mo tanpa sadar berjalan ke meja tempat dia duduk bersama Ni Suang-Suang, tetapi sebelum dia bisa duduk, seorang pelayan menghentikannya. Maaf tuan, meja ini tidak bisa ditempati. Silakan pilih meja lain, kata pelayan itu. Aturan ini sudah berlaku selama lebih dari 10 tahun. Pelanggan di depannya mungkin baru saja datang. Kenapa? Tanya Ye Mo dengan aneh. Pelayan itu menjawab dengan sopan, presiden kami yang membuat aturan ini. Ini adalah kursi khusus presiden kami, tidak terbuka untuk umum. Ye Mo tidak bisa berkata apa-apa. Siapa presidenmu? Ye Mo bertanya tanpa sadar. Nama keluarga presiden adalah Ni, pelayan itu tersenyum. Ni. Ye Mo memikirkan Ni Suang-Suang, apakah itu dia? Itu tidak mungkin, apakah dia benar-benar akan membuka bar di Beijing?
Tetapi Yemo berpikir hal itu mungkin saja terjadi. Memikirkan hal ini, Yemo bertanya, apakah Presidenmu Ni Suang-Suang? Pelayan itu menatap Yemo dengan aneh dan membenarkan, ya, benar. Itu benar-benar dia. Dia pasti sudah menjadi seorang kultivator yang mapan, mengapa dia membuka bar di sana? Yah, sebenarnya aku mengenalnya. Kemana saja dia? Aku ingin menemuinya. Indra spiritual Yemo tidak menemukan Ni Suang-Suang di sekitar. Pelayan itu berkata, Presiden kami sudah lama tidak datang, tetapi jika Anda ingin menemuinya, Anda dapat menghubungi manajer toko kami, Tuan. Anda ingin mencari Suster Suang-Suang. Apakah Anda mengenalnya? Seorang wanita berdada besar berusia 30-an mendengar percakapan itu dan bertanya. Ya, aku kenal dia. Di mana dia? Yemo mengangguk. Wanita itu mengamati Yemo dan berkata, dia telah meninggalkan Beijing selama 5 tahun, tetapi jika kamu benar-benar mengenalnya, ikutlah denganku. Wanita ini hanya berpenampilan di atas rata-rata, tetapi dia cukup seksi. Saat dia berjalan, pantatnya bergetar dengan irama yang istimewa. Namun, Yemo hanya meliriknya dan mengalihkan pandangannya. Wanita itu membawa Yemo ke kantor dan mengamati Yemo sejenak lalu berkata, jika kamu hanya tahu menatap pantatku, aku sangat berharap kamu bukanlah pria yang dibicarakan oleh Suster Suang-Suang. Yemo tersenyum karena dia pikir wanita ini merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana wanita itu tahu bahwa dia telah melihat pantatnya, tetapi sejujurnya, dia bahkan tidak menatapnya sedetik pun. Namun Yemo tidak menegurnya, dia hanya berkata terus terang, katakan padaku kemana Ni Suang-Suang pergi. Melihat ini, wanita itu menatap Yemo dengan jijik sebelum menggunakan nada datar yang sama, kau Yemo itu, kan? Meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, satu-satunya pria yang dikenal Suster Ni Suang-Suang adalah kau. Benar sekali, namaku Yemo. Sekarang, beritahu aku kemana Ni Suang-Suang pergi, tanya Yemo dengan tenang. Dia pergi mencarimu, jawab wanita itu. Apa? Dia mencariku. Yemo bertanya pada wanita itu dengan heran. Wanita itu melihat Yemo benar-benar terkejut dan tidak bisa menahan rasa jijiknya. Dia cukup kejam untuk tidak mengunjungi wanita yang menyukainya selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Dia tidak mengerti mengapa Suster Ni Suang-Suang menyukai seseorang yang tidak berperasaan seperti ini. Dengan kecantikannya, pria mana yang tidak bisa dia dapatkan? Mengapa Suster Ni Suang-Suang mengorbankan dirinya untuk pria ini? Dia tidak mendengar kabar darinya selama 5 tahun. Jika dia benar-benar pergi ke Miao Jiang, maka dia mungkin tidak akan hidup. Apakah kau tahu kemana dia pergi mencariku? Yemo menenangkan diri dan bertanya. Dia tahu Ni Suang-Suang mungkin tidak pergi mencarinya di Luo Yue, karena kalau tidak, Yeling pasti tahu. Beberapa tahun yang lalu, dia mendapat kabar tentang hilangnya dirimu yang tiba-tiba, jadi dia meninggalkan Beijing untuk mencarimu. Dia meninggalkanku dengan bar ini. Dia tidak membuka bar ini demi uang, jadi aku mengikuti keinginannya dan tidak pernah mengubah apapun tentang bar ini. Aku tidak tahu kemana dia pergi, tetapi aku mendengar dia menyebut Miao Jiang. Aku tidak tahu apakah dia akhirnya pergi ke sana atau tidak, kata wanita itu. Yemo meninggalkan bar, dan wanita itu mengeluarkan rekaman video, ingin melihat Yemo yang menatap bokongnya dengan penuh nafsu. Namun, sesaat kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Rekaman video menunjukkan bahwa Yemo hanya mengamati pantatnya kurang dari sedetik. Seketika, dia merasa sangat malu. Pantas saja wajah Yemo tidak berubah sama sekali. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Yemo merasa tidak enak badan setelah keluar dari bar. Meskipun dia tidak tertarik pada Ni Suang-Suang, dia menghilang karena dia. Cina sangat besar, sementara indera spiritualnya hanya 20 km. Mustahil untuk menemukannya, apalagi dia mungkin tidak berada di Cina. Setidaknya untuk ayah Yun Ziyi, Yun Dongxia, dia bisa membuat iklan melalui TV. Adapun Miao Jiang, Yemo harus pergi mencari Yimo. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan Ni Suang-Suang di sana juga. Yemo memutuskan untuk mencari Zheng Zhengxia terlebih dahulu. Ia tidak berjalan terlalu jauh dari bar ketika seorang wanita yang sangat terbuka melemparkan pandangan genit padanya dan berkata dengan menggoda, kakak, bisakah kau masuk dan minum bersamaku? Yemo tidak tertarik minum dengan wanita seperti itu, jadi dia melambaikan tangannya, maaf, saya sedang sibuk. Kemudian dia segera pergi. Yemo mendapati dirinya berada di suatu tempat tanpa seorang pun di sekitarnya dan hendak terbang menuju Kunlun ketika indera spiritualnya kembali memeriksa wanita itu. Dia sudah menemukan orang lain untuk minum bersama. Dia adalah seorang pria berusia 50-an, berkepala botak dan bermata sangat kecil. Yemo menggelengkan kepalanya dan ingin mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya, tetapi sesaat kemudian, ada sesuatu yang membuatnya berubah pikiran dan dia pun mengikuti mereka berdua. Dia melihat bahwa si botak adalah seorang ahli bela diri kuno di tingkat tersier bumi. Yemo tidak mengerti mengapa seorang ahli seperti dia mau bersama seorang pendamping. Sekalipun laki-laki itu jelek, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan dengan kekuatannya. Selain itu, gelombang ki batinnya terasa familiar bagi Yemo. Si pria itu memiliki elemen tanah tertentu yang dapat dikenali. Pria itu mengendarai mobil van biasa. Yemo mengikuti di belakang pria itu dan terus mengamati pria itu dengan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, ia teringat bahwa ketika ia menyembuhkan putra Zuo Aiguo, Zuo Huatang, ia memiliki sedikit ki batin di otaknya. Itu adalah ki yang sama persis dengan ki yang dimiliki pria ini. Pria itu pergi ke suatu tempat di dekat Sungai Yan. Mereka berada di daerah kumuh. Kakak, kamu benar-benar menarik, kamu tinggal di sini. Wanita itu masih tersenyum saat dia bersandar pada pria botak itu, tetapi Yemo tahu bahwa dia sedikit takut. Hehe, jangan khawatir, ini untukmu. Pria itu menghentikan mobilnya dan mengeluarkan beberapa ratus dolar dan memasukkannya ke dada wanita itu. Kemudian, dia menyeret wanita itu ke sebuah rumah. Yemo mengikutinya dan mengamati tempat itu dengan indera spiritualnya.
Wajahnya langsung muram, ada ruang bawah tanah dengan banyak mayat di dalamnya. Wanita itu mungkin mendapatkan sejumlah uang, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah itu dan pria itu tampaknya tidak benar-benar ingin menidurinya. Namaku Hong Guangping. Jangan membenciku karena ini, tapi aku tidak punya pilihan. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan membakar sejumlah uang untukmu. Pria berkepala botak itu tiba-tiba mengeluarkan serangga berwarna merah darah dan menatap wanita itu. Apa yang kau lakukan? Aku akan memberikan semua uang yang kau inginkan, asal jangan bunuh aku. Pinta wanita itu. Melihat hal ini, Hong Guangping berkata dengan nada simpatik, aku benar-benar minta maaf, aku ingin sekali membuatmu pingsan, tetapi jika aku melakukannya, bayiku tidak akan bisa mendapatkan darah saripati terbaik darimu. Yemo mengerti apa yang sedang terjadi. Serangga merah milik orang ini adalah serangga Gu, dan dia menggunakannya untuk merampas darah esensi orang yang masih hidup. Yemo berpikir orang ini pasti juga dari sekte Olgu. Dari cara orang ini, Yemo dapat mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Rensa. Namun, dia tampaknya bukan orang yang menanamkan pil Gu pada Yemo. Hong Guangping melempar Gunya keluar dan berkata, sayang, cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Wanita itu melihat serangga merah darah terbang. Kemudian, dia pingsan. Namun, Hong Guangping tidak bisa membiarkannya pingsan, dan saat dia ingin membangunkannya, dia tiba-tiba merasakan serangga Gunya menghilang. Dia segera berbalik dan bertanya dengan kaget, siapa kamu? Yemo mengabaikan Hong Guangping dan melayangkan serangga Gu di atas telapak tangannya. Serangga Gu itu berjuang cukup lama. Dia mengeluarkan sebuah botol dan menyegelnya di dalam. Kemudian, dia menatap Hong Guangping dan bertanya, kamu dari sekte Olgu. Meskipun kehidupan orang lain bagaikan rumput di mata Hong Guangping, dia sangat menghargai hidupnya sendiri. Dia tahu bahwa dirinya hanyalah seekor semut bagi pemuda yang mampu masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuannya dan mengendalikan Gunya hanya dengan tangan kosong. Pemuda ini kemungkinan besar adalah seorang penguasa surga agung, atau sekurang-kurangnya seorang kultivator surga agung setengah langkah. Sekarang setelah Yemo menanyakan hal ini, dia terguncang. Tidak banyak anggota sekte Olgu, jadi tidak banyak yang tahu tentang mereka. Metode kultivasi mereka sangat kejam dan jahat seperti sekte 9 bulan, jadi mereka juga dipandang rendah oleh sebagian besar sekte. Jadi, mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan sekte tersembunyi dan sangat rendah hati. Namun dia segera menjawab, ya, Qianbei, Wanbei adalah anggota sekte Olgu. Lalu mengapa kau menyakiti orang-orang di Beijing? Yemo bertanya sambil mengamati pria itu dan yakin bahwa dia bukanlah pria berpakaian hitam yang dibicarakan Song Yangzu. Hong Guangping ragu-ragu saat merasakan aliran qi dingin mengalir ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan lengan kirinya menjadi dingin, dan langsung jatuh ke tanah. Darah berceceran. Hong Guangping tercengang dan marah. Dia tidak menyangka bahwa hanya karena ragu-ragu sedikit saja, pria ini akan memotong lengannya. Namun, ia juga menyadari bahwa pemuda ini lebih kuat dari yang ia kira. Ia sendiri berada di tahap tersier tingkat bumi, tetapi ia bahkan belum mampu bereaksi. Sekarang, dapat dilihat bahwa ia bahkan lebih buruk dari seekor semut bagi pemuda ini. Mengetahui hal ini, Hong Guangping segera menghentikan pendarahannya dan segera menjawab, Qianbei, aku datang ke Beijing karena telur Gu sihir emas sekte Olgu telah ditemukan. Yemo mencibir, apa hubungannya dengan kedatanganmu ke Beijing? Hong Guangping pucat karena kehilangan banyak darah, tetapi dia tidak berani menjawab dengan pelan, karena Gu sihir emas itu ada berpasangan. Ada 6 murid kami di generasi yang sama, jadi kami menguncinya di tempat yang aman dan akan mengadakan turnamen selama sebulan di sekte kami. Hanya 2 orang yang mendapat juara pertama dan kedua yang bisa mendapatkan telur. Yemo mencibir, sepertinya ada banyak sekali sampah sekte Olgu. Aku sudah membunuh seorang dan seorang Yan Wuliang, tapi kalian masih banyak sekali. Berapa lama lagi sampai turnamen 1 bulan ini? Hong Guangping menggigil setelah mendengar ini. Mengapa dia begitu sial? Yan Wuliang memang baik, dia sangat kejam, tetapi kekuatannya agak lemah, tetapi Rensa sangat kuat. Dia adalah jenius dari sekte Olgu, tetapi tidak ada berita tentangnya selama lebih dari 10 tahun. Jadi orang inilah yang membunuhnya. Hong Guangping juga kejam, tetapi dia agak takut akan kematiannya sendiri. Giginya bahkan bergemeletuk saat dia berbicara dengan hati-hati, masih ada 1 minggu lagi, Qianbei, aku sebenarnya orang yang baik hati. Aku benar-benar tidak suka membunuh orang. Aku yang paling baik hati di seluruh sekte Olgu. Jika bukan karena Gu sihir emas, aku juga tidak akan datang ke Beijing untuk meningkatkan kekuatanku. Tolong kasihanilah aku. Aku bersedia membawamu ke sekte Olgu dan membunuh semua anggotanya. Oh, jadi menurutmu, sekte Olgu cukup makmur sehingga memotivasimu untuk melakukan hal-hal seperti itu demi imbalan mereka. Namun, ada begitu banyak anggota sekte di luar sana. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka semua? Yemo mencibir. Hong Guangping berkata dengan putus asa, Qianbei, aku mengatakan yang sebenarnya. Anggota sekte Olgu tidak banyak. Hanya tersisa 6 orang. Karena keterbatasan sumber daya selama bertahun-tahun, para murid saling melahap Gu satu sama lain. Jadi sekarang, yang tersisa semuanya adalah anggota elit. Yemo menghela napas lega. Jika ada banyak anggota sekte Gu, dan jika mereka semua pergi ke Luo Yue akan sangat menderita. Yemo mencibir, kalau begitu, aku tidak butuh kamu untuk memimpin jalan. Seminggu kemudian, aku akan pergi ke sektemu dan membunuh mereka semua sendiri. Mendengar ini, Hong Guangping hampir menamparkan mulutnya sendiri. Mengapa dia mengatakan bahwa anggota sekte saling melahap? Pada saat itu, wanita itu terbangun, dan reaksi pertamanya adalah berteriak. Ketika dia melihat Yemo dan Hong Guangping kehilangan lengannya, dia berteriak lebih keras lagi. Yemo mengerutkan kening dan berkata, ambil tas hitam itu dan pergi. Kamu bisa naik mobil van dan pergi, kamu tidak punya urusan di sini. Hah?
Wanita itu menyadari bahwa pemuda yang menyuruhnya pergi adalah pelanggan yang tidak bisa dia dapatkan. Kakak, apakah kau menyelamatkanku? Wanita itu tidak bodoh. Ye Mo menghela napas, baiklah, sekarang ambil tas hitam itu dan pergilah. Indra spiritual Ye Mo telah memindai bahwa tas hitam itu penuh dengan uang. Itu milik Hong Guangping. Hah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wanita itu tidak mau menerima tas hitam itu, tetapi dia tidak berani menolak permintaan Ye Mo. Tak lama kemudian, dia melaju meninggalkan Sungai Yan dengan mobil van itu. Melihat Ye Mo menatapnya lagi, Hong Guangping menggigil dan berkata, Qian Bei, aku benar-benar baik hati. Ini pertama kalinya. Ye Mo mencibir, pertama kali. Jadi mayat-mayat di bawah tanah tidak ada hubungannya denganmu. Hah. Hong Guangping tercengang. Bagaimana pemuda ini tahu tentang itu? Dia jelas datang dari pintu depan. Apakah dia bersembunyi di sana sebelumnya? Melihat niat membunuh Ye Mo, Hong Guangping semakin menggigil tetapi tidak tahu lagi bagaimana cara memohon kepada pemuda ini agar melepaskannya. Biar aku tanya sesuatu. Siapa yang tahu cara membesarkan Gupil di Sekte Gu? Ye Mo bertanya dengan niat membunuh yang lebih kuat. Hong Guangping segera menjawab, saudara seperguruan Jilai memang begitu. Dia selalu berada di luar sekte, dan dia jauh lebih kuat dariku. Apakah dia akan kembali ke Sekte Olgu dalam seminggu? Ye Mo bertanya dengan tidak sabar. Iya, dia pasti akan kembali. Hong Guangping menggigil. Lalu di mana saudara-saudara seperguruanmu akan berkumpul? Tanya Ye Mo. Di tempat guru kita meninggal, Gunung Nanjiang Wanku. Kemudian Hong Guangping cepat-cepat berkata, Qian Bei, aku punya kunci yang akan kau butuhkan, tetapi aku tidak membawanya. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa mendapatkan kuncinya. Ye Mo mencibir. Dia tidak percaya tempat itu cukup keras untuk menghentikan pedang terbangnya. Setelah mengetahui semua yang ingin diketahuinya, Ye Mo menatap Hong Guangping yang menggigil dan tersenyum. Hong Guangping melihat ini dan memaksakan senyum, ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa berguna. Kemudian Ye Mo berkata, aku benar-benar minta maaf, dan aku benar-benar ingin memberimu kesempatan terlebih dahulu sebelum membunuhmu, tetapi itu terlalu merepotkan. Jangan membenciku setelah aku membunuhmu, karena kau tidak akan memiliki kehidupan selanjutnya. Aku akan membakar jiwamu. Kemudian, Ye Mo melemparkan api ke atasnya. Ye Mo telah mendaftarkan Sekte Olgu sebagai sekte yang harus dia musnahkan. Setelah kejadian ini, Ye Mo tidak tinggal di Beijing dan menuju Akademi Jiuming dengan pedang terbangnya. Ye Mo tidak tahu di mana Akademi Kunlun Jiuming berada, dan jajaran pegunungan Kunlun panjangnya ribuan kilometer. Dia tidak akan dapat menemukannya dengan indera spiritual ini dalam satu malam. Jadi dia pergi saja ke kota Leking dan berencana pergi ke tempat di mana Akademi Jiuming menerima tamu. Setelah datang ke kota ini, Ye Mo merasa kota ini sangat tenang. Kota ini sangat berkembang dan seharusnya lebih makmur di malam hari. Ye Mo mengamati area itu dengan indera spiritualnya dan segera menemukan Hotel Jiuming, jadi Ye Mo pergi ke sana tanpa ragu-ragu. Begitu dia tiba, dia melihat sesosok tubuh tersandung saat dia menyerbu masuk ke dalam hotel. Itu adalah seorang pria di tingkat dasar bumi yang terluka parah. Seseorang segera membantunya berdiri ketika dia masuk, dan dua orang lagi di tingkat bumi datang ke pintu dan melihat sekeliling. Hal-hal seperti itu terjadi di tanah Akademi Jiuming. Ye Mo hendak masuk dan bertanya apa yang sedang terjadi ketika indera spiritualnya menangkap sebuah gelombang. Gelombang ini adalah orang yang halus. Tidak terlihat. Ye Mo terguncang, siapa lagi yang bisa menjadi tidak terlihat selain dia? Dia mengamati orang itu dengan indera spiritualnya. Setelah mengukur kekuatan orang tersebut, ia menjadi rileks. Ini bukan tembus pandang, ini adalah trik batin. Sosok itu menatap pintu hotel cukup lama sebelum pergi dengan perasaan tidak puas. Ye Mo segera menindaklanjuti dan memeriksa orang ini secara menyeluruh. Orang itu paling-paling berada di level hitam, namun ia mampu melukai seorang kultivator level bumi dengan parah, hampir membunuhnya. Namun, ia tampaknya juga terluka, dan ada darah di perutnya. Ye Mo menyadari bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan pasangan guru dan murid Jepang yang mencoba membuat masalah di turnamen sekte tersembunyi. Pada akhirnya Ye Mo telah membunuh guru itu dengan memakunya ke dinding, dan muridnya juga telah dibunuh oleh murid Zheng Zhengxia dengan rune bila anginnya. Lebih dari 10 tahun kemudian, dia melihat orang-orang seperti itu lagi di kaki Gunung Kunlun. Sosok hitam itu sangat cepat, dan segera, dia meninggalkan Leking dan masuk ke dalam Range Rover, yang menunggunya di pinggir jalan. Kendaraan itu dengan cepat melaju ke jalan raya, dan ketika Ye Mo memindai mobil itu dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ada seorang kultivator tingkat hitam dan tingkat bumi lainnya di dalam mobil itu. Pengemudi itu sama sekali bukan seorang kultivator. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah desa terpencil. Ketiga petani terusuk ke desa tanpa pengemudi. Pengemudi itu lalu pergi. Ye Mo mengikuti ketiganya ke sebuah rumah kecil. Ada banyak rumah-rumah kecil seperti ini di desa ini. Di rumah besar ini, sudah ada 5 orang yang tampaknya sedang menunggu mereka bertiga. Ye Mo mengikuti mereka ke dalam rumah tanpa ragu-ragu. Orang pertama yang berbicara adalah orang Jepang, dan Ye Mo tidak bisa memahaminya. Untungnya, seorang pria berwajah pucat berbicara dalam bahasa Mandarin, Qiyu, kamu tidak menangkapnya dan malah terluka. Si level hitam membungkuk dan berkata, ya, orang itu jelas bukan kultivator tingkat dasar level bumi biasa. Dia bisa dengan mudah membunuh master tingkat menengah level bumi. Setelah aku mencuri barangnya, dia kabur. Lalu, pria itu menyerahkan sebuah buku kecil dengan kedua tangannya. Pria berwajah putih itu mengangguk, berdiri di samping. Ya. Pria berkulit hitam itu mundur ke samping. Dua orang lainnya juga menyerahkan beberapa buklet. Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya dan melihat bahwa mereka semua adalah praktisi bela diri kuno. Ye Mo terguncang. Apakah orang-orang ini membunuh praktisi bela diri kuno untuk mendapatkan metode kultivasi mereka? Atau apakah mereka tahu bahwa Akademi Jiuming telah memberitahukan semua tingkat bumi untuk datang sehingga mereka menunggunya?
Yemo juga mengamati rumah besar itu dengan indera rohnya dan melihat setumpuk besar metode kultivasi seni bela diri kuno. Sepertinya tebakannya benar. Namun, ada terlalu banyak di sini, apakah mereka benar-benar membutuhkan sebanyak ini? Tiba-tiba, lelaki Jepang itu berkata dalam bahasa Mandarin, ayo kita pergi sekarang juga, tidak perlu tinggal di sini lagi. Pria berwajah putih itu mengangguk, ya, meskipun kita tidak mencapai target, kita tetap perlu mengubah lokasi. Kemudian, dia menatap Qiyu dengan dingin. Qiyu terguncang dan tahu bahwa pria berwajah pucat itu tidak senang padanya. Kegagalannya telah mengungkap mereka. Orang Jepang itu mengangguk, kalau begitu, mari kita pergi ke Beijing terlebih dahulu. Jitan Kun akan melanjutkan pekerjaan yang tersisa. Kamu hanya perlu pergi dari Beijing ke Luoyue dan melakukan semuanya sesuai rencana. Pria berwajah pucat itu menatap pria Jepang itu dan berkata, Anko Kun, menurut informasi yang kudapat, Yege itu baru saja muncul di Beijing, yang berarti dia tidak berada di Luoyue saat ini. Kurasa kita belum bisa pergi ke Beijing. Meskipun peluangnya sangat kecil untuk menemukan kita, tetapi jika dia berhasil, aku yakin kita semua tidak akan bisa menandinginya. Huff. Ada 3 pria yang duduk di atas. Di antara mereka ada seorang pria jangkung, kurus, setengah baya yang tidak senang. Yemo mengamati pria ini dan menemukan bahwa dialah yang terkuat di sana, memiliki kekuatan surgawi setengah langkah. Pria berwajah pucat itu tersenyum, aku punya lebih banyak permusuhan dengan Yemo daripada siapapun. Dia telah memusnahkan keluarga Dongfang kita di Luoyue, jadi aku ingin membunuhnya lebih dari siapapun. Namun, aku juga tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kita belum mampu membunuhnya. Saudara Siang Hang, meskipun aku tahu kau yang terkuat di sini, Yemo tidak lebih lemah dari Siang Jingqianbei dari Siang Ninjutsu Dojo milikmu. Bisakah aku menganggap ini sebagai upaya Dongfang Wang untuk menipu kita agar membantumu mencapai tujuanmu? Pria jangkung dan kurus itu mencibir. Pria berwajah pucat itu tampak sedikit tidak berdaya dan hanya bisa berkata, saya bersumpah bahwa Tuan Muda tidak berbohong kepada Anda. Belum lagi, Aoshi Kelang dari sekte Anda juga tewas di tangan Yemo. Apakah pemimpin dojo Siang tidak ingin membalas dendam? Jika dia tidak ingin membalas dendam, saya rasa Anda tidak akan ada di sini. Pria jangkung kurus itu tidak membantah. Yemo sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Dongfang Wang bekerja sama dengan orang-orang Jepang ini untuk melawan Luoyue. Yemo tidak mendengarkannya lagi. Dia masuk dan mengangkat tangannya, dan puluhan bila angin berterbangan. Dalam sekejap, ruangan itu dihujani dengan aura pedang, darah berceceran di mana-mana. Yemo membunuh 5 dari 8 orang di ruangan itu tanpa perlawanan. Yemo meninggalkan pria Jepang itu, pria berwajah pucat, dan pria jangkung kurus hidup-hidup. Seperti yang Yemo duga, orang pertama yang bereaksi adalah Siang Hang yang tinggi dan kurus. Dia langsung mencabut pedang lengkungnya dan menatap Yemo dengan waspada. Alasan mengapa Yemo menyebabkan pertumpahan darah di permukaan tanah sejak awal adalah untuk mengejutkan orang-orang di atas, tetapi jelas Siang Hang ini tidak peduli. Pria berwajah pucat itu juga sudah bangun, dan wajahnya memang pucat. Tubuhnya gemetar saat dia bertanya, kamu Yemo. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yemo mengabaikannya dan berjalan mendekati pria itu, menendangnya hingga tercebur ke dalam genangan darah. Dia juga menendang pria Jepang lainnya sebelum duduk dan menatap Siang Hang. Siang Hang menatap Yemo sejenak sebelum berkata, aku mungkin bukan tandinganmu. Yemo tersenyum tenang, tentu saja kau bukan tandinganku, aku tidak butuh kau untuk mengingatkanku. Wajah Siang Hang memerah saat dia berkata dengan marah, sekalipun aku bukan tandinganmu, aku akan tetap melawanmu. Kemudian, dia hendak menyerang. Yemo melambaikan tangannya, tidak perlu mencari kematian. Kudengar pemimpin dojomu juga mencari ini. Kemudian, Yemo mengeluarkan 5 potong ikan yin yang. Siang Hang melihat ini dan berkata dengan gemetar, kamu punya 5 potong. Jika kamu mendapatkan 2 ekor ikan, kamu akan mengumpulkan semua ikan yang melompat melewati gerbang naga. Yemo memandang Siang Hang yang bersemangat dan tahu bahwa memang ada rahasia besar yang terlibat, dan sepertinya pemimpin dojo itu tahu pasti. Melihat Yemo menyingkirkan pecahan-pecahan itu, Siang Hang segera ingin meraihnya. Namun, Yemo mencibir dan melemparkan puluhan bila angin. Dia tidak ingin membunuh Siang Hang sekarang, jadi bila-bila itu tidak mengenai titik vital manapun. Melihat aura dingin menghampirinya, Siang Hang menyadari situasinya dan mengambil pedang lengkungnya tanpa ragu. Pedang itu berputar membentuk lingkaran dan beradu dengan bila angin sementara Siang Hang mengisi aura dalamnya. Yemo tidak terus-menerus melemparkan bila angin, karena jika tidak, Siang Hang akan benar-benar terpotong-potong di tanah. Ini adalah perbedaan kekuatan antara praktisi kebenaran dan seniman bela diri kuno. Klak-klak-klak, Siang Hang mundur ke belakang ruang rapat. Ada luka di lengan dan perutnya. Yemo sangat setuju dengan Siang Hang ini. Dia jauh lebih kuat daripada kultivator setengah langkah surga agung lainnya. Wajah Siang Hang pucat, dan dia menatap Yemo dengan kaget. Dia belum pernah melihat seorang ahli yang dapat dengan mudah memadatkan ki batin menjadi bila pedang. Seni bela diri macam apa ini? Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Kau dari Siang Ninjutsu Dojo, kan? Dan pemimpin dojomu punya 2 ekor ikan, kan? Tanya Yemo. Ya, jawab Siang Hang tanpa sadar. Apa tujuan utama dari potongan-potongan ikan itu? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah orang-orang yang kubunuh dari dojomu juga? Tanya Yemo. Siang Hang menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa setelah potongan-potongan itu terkumpul, mereka dapat membentuk ikan yang naik ke gerbang naga. Ada kekayaan besar di dalamnya, tetapi aku tidak tahu secara spesifik. Aku datang ke sini untuk membunuhmu, dan mereka yang kau bunuh adalah orang-orang yang dilatih oleh pemimpin dojo untuk keluarga Dongfang. Yemo dapat melihat dari mata Siang Hang bahwa dia tidak berbohong. Yemo mengangguk, melihat kamu tidak berbohong, aku akan membiarkanmu bunuh diri. Terima kasih. Siang Hang tidak puas, tetapi dia tidak menyerang Yemo lagi. Dia hanya menggorok lehernya dengan pedangnya. Darah muncrat, dan Siang Hang terjatuh ke tanah.
Ye Mo kemudian menatap dingin ke arah pria berwajah putih itu. Orang ini berasal dari keluarga Dongfang. Ye Mo tahu bahwa Dongfang Wang, ular berbisa itu, tidak akan berhenti begitu saja, tetapi dia tidak mengerti mengapa mereka membunuh anggota sekte tersembunyi. Pria berwajah pucat itu tampak ketakutan, tetapi Ye Mo tahu dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya. Karena itu Ye Mo berjalan mendekati pria itu dan menepuk dahinya. Wajah pria itu rileks dan tatapannya kosong. Siapa namamu? Tanya Ye Mo. Namaku Dongfang Xiao. Pria berwajah pucat itu menjawab dengan tenang, namun hal itu sangat mengejutkan pria Jepang itu. Mengapa kamu membunuh para master sekte tersembunyi? Mengapa kamu mengumpulkan metode kultivasi seni bela diri kuno? Ye Mo segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dongfang Tang telah mengirim orang Jepang ke sana, sementara Dongfang Xiao mewakili Dongfang Wang, dan Xiang Heng mewakili Xiang Ninjutsu Dojo. Tujuan Xiang Heng sederhana, membalas dendam dari Ye Mo dan mengumpulkan potongan ikan yin yang. Dongfang Tang mewakili Pasir Utara dan ingin mengumpulkan metode kultivasi seni bela diri kuno. Dongfang Wang ingin memusnahkan sekte-sekte tersembunyi dan membuat salinan metode kultivasi sekte tingkat rendah dan menyebarkannya di sekitar Luo Yue. Tujuan Dongfang Wang adalah membuat orang berpikir bahwa Luo Yue adalah orang yang telah memusnahkan sekte-sekte tersembunyi. Ini karena Ye Mo melakukan hal serupa di masa lalu. Gua Labu, Sekte Heliu, Aula Tinju Patah, dan Dian Chang. Kutukan Ye Mo. Dongfang Wang ini benar-benar mengerikan. Jika orang-orang benar-benar percaya Luo Yue melakukan ini, semua master sekte tersembunyi itu akan mendatangi Luo Yue untuk membalas dendam. Luo Yue tidak akan peduli dengan satu atau dua orang, tetapi jika lebih banyak yang datang dan semuanya menargetkan para petinggi Luo Yue, maka tidak akan ada cukup banyak pejabat untuk dibunuh. Tentu saja, ketika Luo Yue sudah benar-benar stabil, mereka tidak akan peduli, tetapi Luo Yue baru saja menetapkan aturan barunya. Luo Yue juga akan mendapatkan reputasi buruk, sementara sekte tersembunyi akan berdiri di pihak Dongfang Wang. Perhitungan yang rumit sekali, semua bajingan keluarga Dongfang licik sekali. Apakah ini berarti semua sekte tersembunyi dimusnahkan oleh kalian? Ye Mo bertanya dengan dingin. Dongfang Xiao menjawab, tidak, beberapa di antaranya tidak kami kerjakan. Lalu siapa yang melakukannya? Tanya Ye Mo. Kami sudah menyelidikinya, dan itu pasti ada hubungannya dengan sekte Olgu. Setelah mengatakan itu, Dongfang Xiao terbangun dan menyadari apa yang telah terjadi padanya. Dia menatap Ye Mo dengan wajah tidak percaya. Ye Mo mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yu Miao dan, saudari Yu, apa yang dikatakan serikat tentang invasi Pasir Utara ke Sisun? Yu Miao dan menjawab, masih dalam negosiasi, dan belum ada rencana tindakan khusus. Kalau begitu, jangan repot-repot lagi. Cari saja alasan untuk mengumumkan perang terhadap Pasir Utara, dan musnahkan mereka. Ye Mo sangat marah. Hah? Yu Miao dan terguncang. Luo Yue punya alasan untuk bertarung saat pertama dan kedua kalinya mereka berperang, tapi kali ini kita tidak punya alasan. Ini akan meninggalkan reputasi internasional yang buruk dan mengguncang seluruh Luo Yue. Ye Mo tiba-tiba tersadar dari kata-katanya. Luo Yue yang sekarang bukanlah Luo Yue yang dulu lebih dari 10 tahun yang lalu. Luo Yue baru saja dibangun saat itu, jadi penduduknya tidak memiliki rasa memiliki terhadap Luo Yue dan Luo Yue juga tidak memiliki rasa memiliki terhadap penduduknya. Pada saat itu, mereka bisa bertarung kapan saja mereka mau. Namun sekarang mereka tidak bisa. Ye Mo terdiam. Ia merasa reaksinya agak terlalu emosional. Ia tidak suka terus-terusan bermain trik, itulah sebabnya ia menyerahkan Luo Yue kepada orang lain untuk dikelola sementara ia dapat segera menyelesaikan masalah ketika terjadi kudeta dan semacamnya di Luo Yue. Namun, ia perlu sedikit mengubah karakternya. Di dunia manapun, pasti ada tipu daya dan tipu daya. Tidak sedikit orang seperti Dongfang Wang. Jika ia membunuh Dongfang Wang, akan tetap ada si Fang Wang. Setelah beberapa lama, Ye Mo berkata dengan sedikit putus asa, kau benar, mari kita tunggu dan lihat apa yang mereka katakan tentang Sisun. Mengenai Pasir Utara, Luo Yue tidak perlu mengambil tindakan, aku akan memusnahkan mereka sendiri. Ye Mo sama sekali tidak akan membiarkan Northern Sen pergi. Dia telah memutuskan untuk pergi ke markas Northern Sen sendiri dan memusnahkan mereka semua. Dia memiliki kekuatan, jadi dia tidak perlu bermain politik dengan mereka. Mendengar Ye Mo mengatakan dia akan memusnahkan Pasir Utara, pria Jepang itu menggigil lagi. Ye Mo tidak tahu dari Dongfang Xiao di mana Dongfang Wang berada, tetapi dia tahu di mana Si Tang sekarang. Itu adalah suku kecil di Tiongkok Selatan. 2 jam kemudian, Ye Mo meninggalkan desa dan kembali ke Leking. Meskipun seni bela diri kuno itu tidak berguna baginya, dia tetap membuat salinannya. Siapa yang tahu kapan dia akan membutuhkannya. Kemudian, dia memasukkan semua metode kultivasi itu ke dalam sebuah tas besar yang dia bawa di tangannya. Kakak Ye, kamu juga di sini. Ye Mo tidak menyangka bahwa orang pertama yang akan dia lihat di Hotel Jiuming adalah Zheng Zhengxia. Dia berdiri di pintu dan menyambut Ye Mo dengan gembira. Jelas, dia sudah pulih sepenuhnya. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Ye Mo mengamati Zheng Zhengxia dengan indera spiritualnya. Saudara Ye, terima kasih atas filmu. Kalau tidak, aku pasti masih terbaring di tempat tidur itu. Zheng Zhengxia belum berhasil mencapai surga agung, tetapi sekarang dia sudah menjadi master puncak surga agung setengah langkah. Ye Mo menepuk bahu Zheng Zhengxia dan berkata, Saudara Zheng, siapa yang menyerang Sungai 36? Zheng Zhengxia memasang ekspresi penuh kebencian saat mengucapkan kata demi kata, namanya Xiang Heng. Kalau bukan karena dia menyergapku lebih dulu, aku tidak akan menjadi orang pertama yang terluka. Aku akui teknik gerakannya mungkin aneh, tetapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku menunggumu di sini untuk memberitahumu bahwa aku harus membunuh Xiang Heng itu, tidak peduli siapa dia. Saudara Zheng, tidak perlu melakukan itu. Aku baru saja membunuhnya untukmu, Ye Mo mengangguk. Apa? Kau membunuh Xiang Heng?
Zheng Zhengxia tidak mengatakan ini, karena yang keluar dan mendengar ini adalah seniman bela diri kuno lainnya. Ye Mo sudah lama menyadari bahwa beberapa orang telah tiba. Dia mengenal mereka semua. Orang yang memimpin adalah Feng Wu, wakil pemimpin Sekte Akademi Jiuming. Di belakangnya adalah saudara bela diri Zheng Chao dan saudari bela diri Keiji. Feng Wu lah yang mengajukan pertanyaan. Zheng Chao masih berada di tahap tengah tingkat bumi, tetapi Keiji berada di tahap tersier tingkat bumi. Feng Wu berada di level yang sama dengan Zheng Zhengxia, dan mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Tidak heran Akademi Jiuming bisa menjadi sekte nomor 1 di antara sekte-sekte tersembunyi di luar. Zheng Zhengxia adalah yang terkuat di 36 sungai, tetapi Feng Wu seharusnya hanya menduduki peringkat ketiga di Akademi Jiuming. Ada banyak orang lain di belakang kelompok ini, tetapi mereka semua hanyalah orang-orang biasa yang pernah dilihatnya di turnamen. Saudara Ye, apakah kamu benar-benar membunuh Xiang Hang? Zheng Zhengxia meraih tangan Ye Mo dengan penuh semangat dan bertanya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Xiang Hang, dia tidak yakin bisa membunuhnya. Orang-orang yang dibawa Xiang Hang hampir memusnahkan 36 sungai. Ye Mo mengangguk, ya, dan bukan hanya itu saja, aku membunuh beberapa master lain yang membunuh para master sekte tersembunyi dan merampok metode kultivasi sekte tersembunyi juga. Feng Wu dan kawan-kawan mendengar ini dan tercengang. Zheng Chao tampak terkejut dan bertanya, Tuan Kota Ye, Anda benar-benar tahu siapa dalangnya? Bukankah ini tidak ada hubungannya dengan Anda? Ye Mo mengerutkan kening. Dongfang Wang bahkan belum mulai menyebarkan metode kultivasi di Luo Yue, namun orang-orang ini sudah mencurigainya. Tidak mungkin dia bisa membersihkan namanya begitu rencananya dimulai. Zheng Zhengxia langsung mencibir, Saudara Zheng, saya berani bertaruh dengan nyawa saya bahwa Saudara Ye bukanlah orang seperti itu. Beraninya Anda menanyainya seperti itu. Ye Mo merasa hangat. Dia tahu bahwa Zheng Zhengxia pasti sudah banyak bicara untuknya. Kalau tidak, mungkin mereka sudah mengira dia pelakunya. Namun Ye Mo tahu bahwa pertempuran masa lalunya terlalu mengejutkan. Dia bahkan memusnahkan Gua Labu, jadi dia tidak menyalahkan Feng Wu dan yang lainnya. Dia mengangguk, Luo Yue memang tidak berada di balik ini, tetapi aku tidak bisa mengatakan itu sama sekali tidak berhubungan dengan Luo Yue. Melihat tatapan bingung semua orang, Ye Mo menghela napas dan berkata, karena Luo Yue punya musuh bernama Dongfang Wang yang ingin menyalahkan Luo Yue atas pemusnahan sekte-sekte tersembunyi. Saat aku datang ke sini hari ini, aku melihat seseorang memburu seorang pria hingga ke hotel ini. Aku mengikuti orang itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Tuan Kota Ye, silakan masuk. Feng Wu segera bersikap sangat sopan. Dia tahu kekuatan Ye Mo. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia sudah bisa memusnahkan Gua Labu. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak mungkin dia tidak akan menjadi lebih kuat. Dia merasa statusnya mungkin lebih tinggi dari Ye Mo, tetapi sekarang dia menyadari Ye Mo mungkin masih jauh lebih kuat darinya. Ye Mo menjelaskan semuanya setelah membawa semua orang ke ruang rapat dan membuang tas berisi metode kultivasi ke sana. Ada beberapa metode kultivasi tingkat atas, tetapi banyak sekte yang mereka ikuti telah dimusnahkan, jadi Ye Mo meninggalkannya di Akademi Jiuming. Meskipun sekte-sekte itu dimusnahkan, sebagian besar orang tidak terbunuh. Dongfang Wang tidak akan membunuh mereka semua karena siapa yang akan mencari masalah dengan Luo Yue. Setelah beberapa kali bernegosiasi, Akademi Jiuming mengirimkan perintah pencarian untuk keluarga Dongfang dan mencantumkan mereka sebagai musuh nomor 1 sekte tersembunyi. Sementara itu, mereka yang sektenya dimusnahkan dapat datang ke Akademi Jiuming untuk mengumpulkan metode kultivasi mereka. Karena kekuatan dan status Ye Mo, semua perwakilan sekte tersembunyi akan menyambutnya. Ye Mo tidak menolak mereka yang ingin mendasarkan sekte mereka di Luo Yue, selama metode kultivasi mereka tidak jahat dan mereka mengerti bahwa di Luo Yue, mereka harus mematuhi hukum Luo Yue. Meskipun banyak sekte tersembunyi yang berpikir ulang karena hal ini, Zheng Zhengxia memutuskan untuk pindah ke Luo Yue. Setelah pertemuan, Ye Mo membawa Zheng Zhengxia ke lantai atas hotel. Setelah keduanya duduk, Ye Mo bertanya, Saudara Zheng, saya ingin tahu apa tujuan hidupmu. Zheng Zhengxia tercengang, tetapi dia segera berkata, tentu saja untuk mencapai surga agung. Setelah mencapai surga agung, kekuatanmu meningkat berkali-kali lipat, dan kamu memperoleh tambahan 60 tahun kehidupan. Meskipun aku terlihat berusia 40 tahun, aku sudah hampir berusia 60 tahun. Jika aku tidak segera menerobos, aku tidak akan memiliki kesempatan di masa depan, jadi aku sepenuhnya mengejar surga agung sekarang. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, seni bela diri kuno yang ekstrim bukanlah surga yang agung, apalagi surga agung yang kau bicarakan. Apa? Zheng Zhengxia terguncang, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi karena dia tahu Ye Mo akan memberitahunya lebih banyak lagi. Ye Mo berkata, dulu, pengetahuanku tentang seni bela diri kuno bahkan lebih sedikit daripada dirimu, tetapi sekarang, aku dapat memberitahumu dengan jelas. Pertama, setelah mencapai puncak tingkat bumi, bukan setengah langkah surga agung atau surga agung, tetapi tingkat surga. Hanya mereka yang melampaui tingkat surga yang merupakan surga agung. Setelah surga agung, ada tingkat yang lebih tinggi, tetapi aku hanya bertemu dengan para master surga agung sejati dan belum pernah menyaksikan tingkat yang lebih tinggi dari itu, jadi aku tidak tahu lebih banyak. Zheng Zhengxia menatap Ye Mo dengan mulut ternganga karena terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Ye Mo tidak menyela Zheng Zhengxia. Dia tahu bahwa Zheng Zhengxia butuh waktu untuk mencerna informasi ini. Bagaimanapun, siapapun akan merasa tidak percaya dan kehilangan saat sesuatu yang telah mereka perjuangkan sepanjang hidup ternyata tidak berarti. Setelah beberapa lama, Zheng Zhengxia terbangun dari keterkejutannya. Dia percaya bahwa Ye Mo tidak akan berbohong kepadanya, jadi dia menghela nafas, lucu sekali bagaimana semua orang bekerja keras untuk mencapai surga yang agung, tetapi kenyataannya seperti ini. Kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya kepada Ye Mo dengan kaget, Saudara Ye, kamu bilang kamu pernah melihat seorang guru surga yang benar-benar hebat.
Namun menurut apa yang aku ketahui, kekuatan tertinggi dari sekte-sekte tersembunyi di Tiongkok adalah Ren Pingcuan dari Gua Labu dan Wang Yijian dari Akademi Jiuming. Mereka paling tinggi berada di tingkat surga. Apakah ada seseorang yang melampaui mereka? Ye Mo mengangguk, ya, karena aku pergi ke dunia kecil dan melihat sekte-sekte tersembunyi di dalam. Aku juga bertarung dengan banyak dari mereka. Zheng Zhengxia tak dapat lagi menahan rasa gembira di hatinya dan tiba-tiba berdiri, namun kemudian ia segera duduk kembali dan bertanya dengan gemetar, Saudara Ye, apakah kamu benar-benar pergi ke sekte tersembunyi di dalam? Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah karena dia tahu bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, anggota sekte tersembunyi dalam akan keluar sesekali, sementara orang-orang di luar tidak akan pernah bisa masuk. Dikatakan juga bahwa sekte tersembunyi dalam jauh lebih kuat daripada sekte tersembunyi luar. Ye Mo berkata lagi, ya, dan jika kultivator tingkat surga dihitung sebagai surga agung, maka semua sekte besar tersembunyi di dalam memiliki 7 atau 8 master surga agung. Namun jika kita berbicara tentang master surga agung sejati, maka hanya ada 1 atau 2 di sekte tersembunyi di dalam. Ye Mo memikirkan teknik pedang yang diperolehnya dari orang yang memburu Jimei, dan dia merasa bahwa seni bela diri kuno tidak sesederhana yang dia kira. Meskipun tidak sekuat kultivasi kebenaran pada tahap awal, bagaimana jika mereka melampaui surga besar dan mencapai tingkat yang lebih tinggi? Seperti apa jadinya? Ye Mo memikirkan hal ini untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menarik kesimpulan tanpa melihatnya. Bagaimana cara memasuki sekte tersembunyi di dalam? Zheng Zhengxia bertanya dengan penuh semangat. Jika dia pergi ke sekte tersembunyi di dalam, bukankah dia akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi? Wajah Ye Mo tampak muram, istriku sebenarnya sedang berada di dunia kecil saat ini, tetapi aku tidak punya cara untuk pergi saat ini. Aku akan mencoba lagi setelah mencapai level yang lebih tinggi. Ye Mo ingin melihat apakah dia bisa memperbaiki formasi setelah dia mencapai kondisi pembentukan fondasi. Mendengar ini, Zheng Zhengxia tampak sangat kecewa dan mendesah, jadi aku telah berkultivasi begitu lama, tetapi aku bahkan tidak berhasil mencapai tingkat surga. Sebaliknya, aku menghibur diri dengan berpikir bahwa aku hampir mencapai surga yang agung. Aku benar-benar melihat dunia dari dalam sumur. Sebenarnya, aku punya cara agar kau bisa mencapai tingkat surga sekarang juga, kata Ye Mo. Awalnya, dia tidak memberitahu Zheng Zhengxia tentang hal-hal ini agar tidak merusak keinginan Zheng Zhengxia untuk berkultivasi. Hah? Zheng Zhengxia merasa hatinya tak sanggup menahan keterkejutan atas kata-kata Ye Mo malam ini. Ia merasa semua hal ini tidak mungkin nyata, tetapi ia tahu bahwa Ye Mo tidak akan menipunya. Ye Mo mengeluarkan pil penambah esensi yang hebat dan berkata, aku mendapatkan ini dari dunia kecil. Jika kamu memakannya, mencernanya, dan menagihnya ke tingkat surga, kamu pasti akan berhasil. Iya. Zheng Zhengxia mengambil pil itu dengan gembira. Dia benar-benar mempercayai Ye Mo. Begitu meleleh di mulutnya, cairan itu berubah menjadi cairan roh yang menyehatkan meridiannya. Zheng Zhengxia merasa tubuhnya akan meledak di bawah kekuatan roh yang berapi-api. Zheng Zhengxia segera menggunakan metode kultivasinya untuk mencerna kekuatan itu. Fondasinya yang kuat memungkinkannya untuk menerobos tanpa hambatan. Kedalaman dan tiannya membentuk laut Qi. Ia mencapai tingkat surga dan menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Zheng Zhengxia ingin berdiri dan berteriak karena kegembiraan, tetapi ia menahan dorongan tersebut dan menstabilkan kondisinya. Ketika Zheng Zhengxia terbangun lagi, hari sudah siang, dan dia berdiri dengan penuh semangat mengamati dirinya sendiri. Dia kemudian berkata dengan gembira, aku berhasil mencapai surga yang agung. Aku merasa sangat kuat. Ye Mo tersenyum, jika kau ingin menghibur diri dengan mengatakan ini adalah surga yang agung, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kau belum mencapai surga yang agung, ingatlah kau baru saja mencapai tingkat surga. Zheng Zhengxia telah mengesampingkan kata-kata Ye Mo. Tingkat surga adalah surga yang agung di bumi, yang berarti bahwa dia mungkin adalah penguasa tingkat surga kedua di seluruh Tiongkok. Meskipun Ye Mo tidak ingin mengejutkan Zheng Zhengxia, dia takut Zheng Zhengxia akan terlalu puas dan tidak akan maju lagi, jadi Ye Mo berkata, Saudara Zheng, ada banyak orang di dunia kecil ini. Bagaimanapun, sekarang sudah siang, jadi mari kita turun. Zheng Zhengxia memberi hormat kepada Ye Mo dengan tinjunya, terima kasih, Saudara Ye. Dan saya tentu tahu apa yang Anda maksud, tetapi saya tidak akan menyerah pada kultivasi seperti ini. Sebaliknya, saya akan bekerja lebih keras. Zheng Zhengxia kemudian ragu-ragu sebelum berkata, Saudara Ye, apa perbedaan kekuatan di antara kita sekarang? Dia tahu bahwa dia masih belum sebanding dengan Ye Mo. Ye Mo tersenyum, di dunia kecil, aku pernah dikelilingi oleh puluhan tingkatan surga, dan bahkan ada master puncak tingkatan tersier tingkatan surga. Ye Mo bahkan tidak menyebutkan para kultivator tingkatan bumi dan setengah langkah surga agung itu. Lalu apa yang terjadi? Zheng Zhengxia bertanya dengan putus asa. Apa yang terjadi? Ye Mo berkata dengan jelas, aku membunuh mereka semua. Oh, satu orang melarikan diri. Zheng Zhengxia menepuk kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kakak Ye ini benar-benar aneh. Dia sudah pasti seorang master surga sejati. Dia membunuh puluhan master surga yang hebat. Jika kabar itu tersebar, tidak ada yang akan percaya, tetapi Zheng Zhengxia tahu Ye Mo tidak akan berbohong kepadanya. Dia tidak lagi berminat untuk membandingkan dirinya dengan Ye Mo atau mencoba beradu argumen dengannya. Ketika Ye Mo dan Zheng Zhengxia tiba di lantai dasar hotel, mereka kebetulan bertemu Feng Wu dan kawan-kawan. Feng Wu mendatangi mereka dan berkata, Tuan Kota Ye, pemimpin sekte Zheng, kami mencari kalian tadi malam tetapi tidak menemukan kalian. Bagaimana? Feng Wu tiba-tiba berhenti. Ia merasa Zheng Zhengxia berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat, dan ki batinnya merembes keluar tak terkendali. Ini karena Zheng Zhengxia baru saja mencapai tingkat surga dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Pemimpin sekte Zheng, kau mencapai surga agung. Suara Feng Wu bergetar. Zheng Zhengxia mencapai surga agung dalam satu malam.
Ini terlalu mengejutkan. Tidak peduli kapan, dia selalu sedikit lebih kuat daripada Zheng Zhengxia di masa lalu tetapi sekarang, Zheng Zhengxia telah sepenuhnya melampauinya. Zheng Zhengxia tersenyum dan mengangguk, ya, dengan bantuan saudara Ye, untungnya saya berhasil. Tak seorang pun curiga dengan perkataan Zheng Zhengxia karena Ye Mo datang tadi malam dan Zheng Zhengxia langsung menerobos setelahnya. Pemimpin Sekte Zheng, kau telah mencapai surga yang agung, ini adalah berita baik yang luar biasa. Kenapa kau tidak terlihat sangat bahagia? Seorang ahli tingkat bumi menyadari bahwa Zheng Zhengxia paling-paling hanya bisa dipanggil dalam suasana hati yang puas. Zheng Zhengxia tersenyum pahit, sambil berpikir, jika kalian tahu betapa mengerikannya kekuatan Ye Mo dan langit yang agung itu bukanlah langit yang agung, kalian pun tidak akan seperti ini. Dia tersenyum dan memberi hormat dengan tinjunya, tidak mungkin aku tidak senang, tapi aku hanya menyimpannya di dalam hatiku. Namun, aku akan meminjam tanah Akademi Jingming untuk mengundang semua orang minum hari ini. Feng Wu tertawa setelah pulih dari keterkejutannya, bagus, bagus, tentu saja, mari kita pergi ke Akademi Jiuming sekarang. Akhirnya seseorang setelah saudara bela diri Wang berhasil mencapai surga besar. Ini adalah hal yang layak dirayakan oleh seluruh sekte tersembunyi. Sementara itu, saudari Kai memiliki pandangan berbinar di matanya saat dia menatap Ye Mo, seolah menyadari sesuatu yang sangat penting. Dengan penyelidikan Ye Mo, semuanya menjadi jelas. Namun, orang-orang masih perlu mendiskusikan apa yang harus dilakukan agar orang-orang yang datang ke Lei Qing masih bisa sampai di Akademi Jiuming. Mereka pergi dengan helikopter. Ye Mo telah mengunjungi beberapa sekte tersembunyi dan dia merasa Akademi Jiuming jauh lebih megah daripada Teluk Labu. Gunung itu terletak di puncak paling tersembunyi di pegunungan Kunlun, Puncak Kunzu. Puncak ini penuh dengan pepohonan hijau dibandingkan dengan puncak-puncak bersalju lainnya. Ada serangkaian bangunan di mana-mana. Ye Mo benar-benar bertanya-tanya bagaimana bahan-bahan itu bisa dikirim ke sana. Karena Ye Mo adalah seorang VIP, mereka mengatur agar dia menginap di kamar mewah. Ye Mo hampir mencapai tahap 8 tingkat tersier, tetapi dia benar-benar tidak banyak berkultivasi karena dia memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Energi spiritual Akademi Jiuming cukup bagus. Oleh karena itu, dia langsung mulai berkultivasi begitu memasuki ruangan dan meminta untuk tidak diganggu. Tetapi tepat saat ia baru saja menyelesaikan siklus meridian besar, seseorang mengetuk pintunya. Ye Mo mengira itu adalah Zheng Zhengxia, tetapi ketika dia memindai indera spiritualnya dia menemukan bahwa itu adalah Kai Ji dari Akademi Jiuming. Mengapa wanita ini datang ke sini? Namun, Ye Mo tetap membuka pintu. Begitu dia membukanya, Kai Ji langsung masuk dan menutup pintu. Ye Mo menatap wanita itu dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita itu, tetapi jika wanita itu mencoba merayunya, itu akan sangat lucu. Wanita itu tidak jelek, tetapi dia juga tidak terlalu cantik. Selain itu, meskipun dia tampak berusia 30-an, Ye Mo tahu bahwa wanita itu setidaknya berusia 40-an. Tiba-tiba, Kai Ji berlutut dan berkata, silakan manfaatkan Kai Ji, Tuan Kota Ye. Dia berlutut dan Ye Mo dapat melihat dengan jelas dua bola putih montok di dadanya dan bintik merah muda di bagian depan. Dia sama sekali tidak mengenakan bra. Karena dia dekat dengan Ye Mo, ada aroma samar yang keluar dari kerahnya. Ye Mo yakin ini bukan aroma parfum biasa. Ye Mo mengerutkan kening. Dia tahu wanita itu sengaja berpakaian seperti itu untuk merayunya. Namun, cara merayu seperti itu tidak ada artinya bagi Ye Mo. Mungkin dia tidak tahu caranya. Ye Mo duduk dengan santai dan menatapnya, ini tidak ada gunanya bagiku. Duduklah dan bicaralah. Jika ada sesuatu, katakan saja. Mungkin dia menyadari bahwa dia tidak pandai dalam hal itu dan Ye Mo tidak menatap dadanya dengan penuh nafsu, jadi dia hanya bisa berdiri dan berkata, meskipun aku berusia 40-an, aku memiliki tubuh yang harum secara alami. Aku belum pernah menyentuh pria sebelumnya. Aku bersedia memberikan tubuhku kepada Tuan Kota Ye selama kau menerimanya. Kemudian, dia menanggalkan lapisan luarnya dan mulai menanggalkan lapisan dalamnya. Tubuh yang harum alami. Ye Mo teringat pada Su Jingwen, karena dia juga tampaknya memiliki aroma alami yang samar. Ye Mo segera melambaikan tangannya, kau memang luar biasa, tapi aku tidak tertarik padamu. Jika kau punya sesuatu, katakan saja atau silakan pergi. Kai Ji mendengar ini dan tampak kecewa. Dia menatap Ye Mo, dia tidak menyangka bahwa Ye Mo tidak akan mengambil tubuh harum alaminya. Dia tahu dia tidak terlalu cantik, tetapi dia juga tidak buruk. Banyak pria yang ngiler mengejarnya, tetapi mata Ye Mo bahkan tidak goyah. Kai Ji menggelengkan kepalanya dan membungkuk pada Ye Mo. Dia merapikan pakaiannya dan berbalik untuk pergi. Ye Mo menatapnya dengan aneh dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku tujuanmu? Mungkin aku benar-benar bisa membantumu. Kai Ji berhenti dan menatap Ye Mo. Dia berkata, aku hanya punya tubuh yang mungkin diminati oleh Tuan Kota Ye. Selain ini, aku tidak tahu apapun yang dapat memotivasi Tuan Kota Ye. Karena Tuan Kota Ye tidak tertarik pada tubuhku, akan sangat memalukan bagiku untuk tetap tinggal di sini. Ye Mo mengangguk, kalau begitu, kau boleh pergi. Dia tidak mengenalnya dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menolongnya. Kai Ji tercengang mendengarnya, tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan Kota Ye, apakah Anda tahu siapa guru nomor 1 di Akademi Jiuming? Ye Mo tersenyum, aku bukan penguasa kota, sebutkan saja namaku. Iya, Saudara Ye. Ye Mo berkata, itu pasti pemimpin sekte Wang Yijian. Ku dengar dia berada di level surga agung. Namun, Kai Ji menggelengkan kepalanya, Saudara Ye, jika kamu berpikir seperti itu, kamu salah. Di seluruh sekte tersembunyi, termasuk semua orang di Akademi Jiuming, mereka semua menganggap guru nomor 1 adalah pemimpin sekte Wang. Namun, hanya orang itu dan aku yang tahu bahwa dia bukan guru nomor 1. Ye Mo mengangkat alisnya dan mengamati indera spiritualnya. Dia mengamati seluruh sekte dengan cepat dan menemukan seorang pria pendek di ruang bawah tanah. Dia tampak seperti berusia 40-an, wajahnya persegi dan matanya kecil.
Dia tampak seperti setengah langkah dari surga agung. Namun, Ye Mo memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa kekuatannya yang sebenarnya tidak jauh dari Li Cheng dari Sekte Tai. Ada seorang guru surga yang hebat di luar sana. Ye Mo tercengang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menembus ke tahap ini. Orang itu tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Jika dia tidak mengolah mantra tiga kelahiran, dia mungkin tidak akan bisa mengetahuinya. Melihat ekspresi bingung Ye Mo, Kai Ji berkata, "Saudara Ye, kau pasti tidak percaya padaku. Kau pasti berpikir pemimpin Sekte Wang telah mencapai surga agung lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat darinya?" Ye Mo menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku percaya padamu. Tapi mengapa kau mengatakan ini padaku?" "Hah? Kau benar-benar percaya padaku?" Kai Ji tercengang dan langsung berkata, "Karena aku tahu kau adalah seseorang dengan kemampuan dan tekad yang hebat. Bahkan ketika mereka menyebarkan bahwa kaulah yang memusnahkan sekte-sekte tersembunyi, aku tidak mempercayainya. Bukan karena kau tidak bisa melakukannya, tetapi karena kau tidak akan merendahkan dirimu seperti itu." Ye Mo menatap wanita ini dengan heran. Wanita itu terlihat sangat biasa, tetapi dia sangat mengenalnya. Ye Mo tiba-tiba menatapnya. "Karena kamu mengenalku dengan baik, ini berarti rencana rayuanmu juga palsu. Apakah kamu tahu aku akan menolakmu?" Ye Mo merasa bahwa wanita itu bukanlah karakter yang sederhana dan memiliki banyak cara yang penuh perhitungan. Wajah Kai Ji memerah dan dia menggelengkan kepalanya. "Aku datang ke sini dengan tulus. Kupikir kau akan menolakku, tetapi aku tidak akan menyesal jika kau tidak menolakku. Bahkan jika kau ingin menolakku sekarang, aku bisa menanggalkan semua pakaianku. Aku yakin Kakak Ye tahu aku bukan wanita yang biasa-biasa saja. Aku akan tetap pada pendirianku, aku tidak tertarik. Tapi apakah Master nomor 1 Akademi Jiuming adalah Wang Yijian atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, bagaimana kau tahu tentang itu?" kata Ye Mo. Kai Ji terdiam sebelum berkata, "Pang Wei membunuh seluruh keluargaku dan memperkosa ibuku serta 2 saudara perempuanku. Aku bersumpah akan membalas dendam. Namun, setelah akhirnya aku bergabung dengan Akademi Jiuming, aku mengetahui bahwa dia jauh lebih kuat dariku. Ketika aku melihatnya berlatih seni bela diri kuno 8 tahun yang lalu, aku melihat bahwa dia dapat meluncur di udara dan menghancurkan tebing besar dengan satu telapak tangan. Saat itu aku menyadari bahwa dia lebih kuat dari pemimpin Sekte Wang dan mungkin aku tidak akan pernah bisa membalas dendam. Alasan aku masih tinggal di sini adalah untuk mencari kesempatan untuk menyergapnya. Apakah kau ingin aku membantumu membalas dendam?" tanya Ye Mo sambil mengerutkan kening. Kai Ji menggelengkan kepalanya. "Aku tahu terlalu mengada-ada untuk membalas dendam dengan kekuatanku di tingkat bumi, bahkan dengan penyergapan. Jadi aku ingin meminta Qian Bei untuk membantuku mencapai surga besar sehingga aku bisa menyergapnya." Sebelum Ye Mo sempat menolaknya, dia berkata lagi, alasan mengapa dia bisa berkultivasi dengan cepat bukanlah karena dia sangat berbakat, tetapi karena dia memiliki metode kultivasi seni bela diri kuno yang sesungguhnya. Itu milik keluargaku. Ayahku menemukannya tetapi sebelum dia sempat membacanya, iblis itu mengikutinya ke rumahku. Pang Wei benar-benar mencapai surga agung dengan metode kultivasimu itu. Ye Mo cukup terkejut. Kemampuan Pang Wei untuk mencapai surga agung di dunia luar adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan bakat. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan Ye Mo adalah bahwa metode kultivasi yang ia peroleh pastilah sangat mendalam. Mungkin itu adalah metode kultivasi seni bela diri kuno tingkat tinggi yang sesungguhnya. Surga yang benar-benar agung. Apa itu surga yang benar-benar agung? Tanya Kai Ji dengan bingung. Ye Mo menyadari dia telah berbicara terlalu banyak dan menjawab, "Kamu mungkin akan mengerti di masa depan." Dia berkata kepada Ye Mo, alasan mengapa dia lebih kuat dari pemimpin Sekte Wang bukanlah karena bakatnya, tetapi justru karena dia telah mengolah metode kultivasi keluargaku. Dari mana ayahmu memperoleh metode kultivasi itu? Apa namanya? Ye Mo juga sedikit tertarik dengan metode kultivasi itu. Dia percaya bahwa pada tahap selanjutnya, ki batin seorang seniman bela diri kuno tidak akan lebih lemah dari esensi kultivasi, bahkan mungkin lebih kuat. Alasan mengapa Ki Li Cheng tidak sekuat esensi kultivasi Ye Mo adalah karena mantra tiga kelahiran. Li Cheng mungkin hanya mengolah metode kultivasi yang sangat biasa, sementara mantra tiga kelahirannya mungkin berada pada tingkat puncak metode kultivasi di alam kultivasi. Item-item dalam sistem kultivasi juga dibagi lebih jelas daripada dalam seni bela diri kuno. Ada item-item fana, roh, surga, abadi, dewa, dan suci. Setiap tingkatan memiliki level 1 hingga 9. Metode kultivasi tingkat tertinggi di benua Luo Yue hanyalah metode kultivasi tingkat surga level 2, yang belum lengkap. Metode kultivasi yang Ye Mo gunakan saat itu sudah berada pada level tingkat fana 6, yang sudah bisa disebut cukup baik. Sedangkan untuk mantra kekacauan primordial Mengze, Ye Mo memperkirakan mantra itu telah melampaui tingkat keabadian, sedangkan mantra tiga kelahiran setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari itu. Kai Ji menjawab, ayahku dan teman-temannya pernah pergi ke Gunung Buzhou. Sutra alam liar agung yang mereka peroleh mengatakan bahwa di luar laut barat laut ada sebuah tempat di alam liar dengan sebuah gunung bernama Buzhou. Mereka percaya bahwa tempat itu seharusnya berada di dekat dataran Pamier, Gunung Hermon, atau Gunung Jialan dan pergi mencarinya. Ketika ayahku kembali, dia terluka dan mengatakan kepadaku bahwa dia telah kehilangan teman-temannya. Namun, dia telah memperoleh Wu Gatchen. Aku adalah anak tertua dari 3 bersaudara, jadi ibu menyuruhku pergi ke toko dan membeli sesuatu untuk dimakan ayah serta beberapa obat. Ketika aku kembali, aku melihat Pang Wei, si iblis itu, meninggalkan keluargaku dalam keadaan berlumuran darah. Ketika aku berlari cepat ke dalam, aku melihat orang tua dan saudara perempuanku dalam genangan darah, dan... Ayah belum meninggal, dan dia berhasil memberitahu saya bahwa itu adalah Pang Wei dari Akademi Jiuming. Saya sudah berada di Akademi Jiuming selama 20 tahun, tetapi saya belum punya kesempatan untuk membunuhnya.
Yemo merasa cukup simpatik terhadap Keiji ini. Pang Wei ini memang sampah. Yemo tidak berpikir bahwa merampok surah itu salah. Dia akan merampok sesuatu jika itu seperti metode kultivasi tingkat abadi juga, tetapi Yemo merasa jijik terhadap pria ini karena membunuh dan memperkosa korbannya. Yemo berpikir sejenak dan berkata, teman Dao Keiji, bahkan jika aku membantumu mencapai surga agung, kau tidak akan sebanding dengannya. Apakah kau tahu tingkat kekuatannya saat ini? Biarkan aku memberitahumu tentang surga agung sejati yang kusebutkan sebelumnya. Yemo menjelaskan kepadanya tentang tingkatan surga, dan Keiji menatap Yemo dengan tak percaya lalu bertanya, Saudara Ye, maksudmu pemimpin sekte Wang hanya berada di tingkatan surga dan bukan seorang master surga agung yang sebenarnya, sedangkan Pang Wei berada di surga agung yang sebenarnya. Yemo mengangguk, benar, kalau aku tidak salah. Yemo tahu dia benar karena dia juga telah mengamati Wang Yijian. Dia masih di tahap tersier tingkat surga, tetapi dia lebih lemah dari Qi Shen dari Tai Yi, apalagi Len Kuan dan Ling Wushui. Mata Keiji tampak putus asa. Wajahnya pucat pasi. Dia bahkan belum mencapai tingkat surga dan bahkan jika dia mencapainya, peluangnya untuk berhasil menyergap Pang Wei sangat kecil. Jika Pang Wei benar-benar surga yang agung, maka bahkan Yemo tidak akan sebanding dengannya, bukan? Belum lagi Yemo tidak punya alasan untuk ingin terlibat. Yemo tidak tega melihat keputusasaannya, jadi dia menghela napas dan berkata, setidaknya aku bisa membantumu mencapai tingkat surga. Keiji akan sangat gembira jika Yemo mengatakan ini saat pertama kali masuk, tetapi sekarang dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Matanya penuh dengan kekecewaan. Dia membungkuk kepada Yemo dan pergi. Dia benar-benar berniat untuk pergi kali ini. Aku juga bisa membantumu membunuh Pang Wei, kata Yemo tiba-tiba. Tubuh Keiji bergetar saat cahaya muncul di matanya, tetapi segera meredup. Yemo mungkin akan mati saat mencoba membunuh surga sejati. Dia merasa sangat bimbang. Dia ingin Yemo membantunya, tetapi dia tidak ingin menyakiti Yemo. Namun, dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Yemo tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Aku yakin aku bisa membunuhnya, karena aku pernah membunuh orang sekuat dia sebelumnya. Di dunia kecil. Mata Keiji kembali berbinar. Yemo mengangguk, ya, tapi aku punya satu permintaan. Keiji berlutut lagi, Saudara Ye, asalkan kau membunuh Pang Wei, aku akan menjadi pembantumu seumur hidupku. Bahkan jika kau menjualku kepada seorang pedagang manusia, aku akan tetap berterima kasih padamu seumur hidupku. Yemo melambaikan tangannya dan Keiji berdiri secara otomatis. Dia berkata, aku tidak tertarik pada pembantu. Setelah aku membunuh Pang Wei, kau adalah kau, dan aku adalah aku. Tidak akan ada yang mengikat kita bersama. Aku hanya ingin melihat Wu Gachen. Yemo akan pergi menemui Pang Wei untuk mantra Dewa Wu apapun yang terjadi, jadi sebaiknya dia memberitahu Keiji. Keiji sangat gembira. Dengan Yemo yang dengan mudah dapat mengangkatnya dengan kibatin dan kekuatan yang tak tertandingi yang dirasakannya, dia seharusnya memiliki peluang besar untuk membunuh Pang Wei. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah kemampuan Pang Wei untuk meluncur di udara. Dia langsung berkata, meskipun mantra Dewa Wu adalah milik keluarga kami, ayahku memperolehnya karena keberuntungan. Aku tidak membutuhkan mantra ini. Kakak Ye dapat mengambilnya, aku hanya ingin membunuh iblis itu. Yemo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas, meskipun aku belum pernah melihat Wu Gachen ini, aku dapat menebak bahwa itu adalah metode kultivasi tingkat atas. Namun, tidak peduli seberapa bagusnya, aku tidak berniat mengambilnya. Aku hanya ingin membacanya sekali dan kamu dapat mengambilnya kembali nanti. Sekarang, aku akan membantumu mencapai tingkat surga. Makanlah pil ini. Yemo memberinya pil penambah esensi yang hebat. Hah. Keiji tahu bahwa Yemo telah memutuskan untuk menolongnya secara cuma-cuma kali ini. Dia tidak perlu menolongnya mencapai tingkatan surga, tetapi dia tetap melakukannya. Dia tahu bahwa Yemo bersimpati padanya dan membenci Pang Wei atas apa yang telah dilakukannya. Terima kasih. Keiji mendengus. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan keluarganya, dia melihat harapan. Keiji memegang pil itu dengan tak percaya bahwa satu pil dapat membuatnya mencapai tingkat surga dengan segera. Namun, dia tetap meminum pil itu tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat mengalir. Dalam kegembiraannya, dia segera mulai menjalankan metode kultivasinya dan mengubahnya menjadi kibatin. Seiring meningkatnya kibatinnya, lautan kinya pun terbentuk secara bertahap. Yemo juga meminum pil dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa siklus meridian, dia tiba-tiba bangkit. Dia sekarang telah mencapai tahap 8 tahap tersier. Yemo bangkit dan merasa sangat puas. Ia baru menyadari bahwa hari sudah siang. Ia menatap Keiji dan saat itu, Keiji berhenti berkultivasi dan bangkit. Ia menatap tangannya dengan gembira, seolah-olah tangannya menjadi lebih halus. Ia merasakan lautan kibatin yang kuat dan merasa seolah-olah ia dapat dengan mudah menghancurkan sebuah rumah dengan lambaian tangannya. Aku sudah mencapai tingkat surga, kata Keiji dalam hati. Ia berterima kasih kepada Yemo sekali lagi. Ia tidak menyangka pilnya begitu ampuh. Yemo tersenyum. Selamat. Zheng Chou kebetulan berada di pintu kamar Yemo dan dia mendengar saudari seperguruannya Keiji melolong di kamar Yemo. Dia terguncang. Apakah Yemo seekor binatang? Dia hanya tinggal di sekte mereka selama 1 malam, tetapi dia telah membawa saudari seperguruannya untuk memperkosanya. Zheng Chou sudah lama menginginkan Keiji. Meskipun penampilannya tidak istimewa, dia tahu bahwa Keiji memiliki tubuh yang harum alami. Namun, bakatnya biasa saja dan dia hanya mampu mencapai tahap menengah tingkat bumi karena berbagai macam sumber daya. Namun itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, dia tetap di tempatnya sejak saat itu. Sejak dia ditolak olehnya terakhir kali, dia ingin mengejarnya dalam hal kekuatan. Namun semakin putus asa dia, semakin lambat dia berkembang. Mendengar Keiji masuk ke kamar Yemo, dia tidak dapat menahannya lagi dan langsung mengetuk. Jika Yemo tidak memiliki VIP dan dia dapat mengalahkan Yemo, dia akan menendang masuk.
Ye Mo tahu bahwa Zheng Chao lah yang ada di luar. Dia menatap Keiji dan berkata, ayo keluar. Bawa aku ke Pang Wei itu. Setelah itu, aku akan meninggalkan Akademi Jiuming. Iya, saudara Ye, kata Keiji. Ketika pintu terbuka, Zheng Chao melihat Keiji. Pakaiannya tidak terlalu rapi, bahkan terlihat sedikit berantakan. Namun, dia tersenyum dan sama sekali tidak terlihat seperti dipaksa. Keiji jarang tersenyum. Zheng Chao tercengang dan bertanya, kakak Keiji, apakah kamu datang ke kamar Tuan Kota Ye pagi ini? Keiji berhenti tersenyum dan kembali pada ekspresi dinginnya. Dia berkata, tidak, aku datang tadi malam. Apa kau butuh sesuatu? Mendengar ini, Zheng Chao segera menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang akan dilakukan pria dan wanita bersama-sama di dalam kamar pada malam hari? Dia membuka mulutnya dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Dia berteriak, aku akan membunuhmu. Sebelum Ye Mo sempat berbicara, Keiji mencibir dan menendang Zheng Chao beberapa meter jauhnya ke pot bunga. Teriakan Zheng Chao mengejutkan banyak orang sekaligus. Feng Wu adalah orang pertama yang sampai di sana. Dia melihat ke arah Keiji, yang tidak mengenakan pakaian rapi, lalu ke arah Zheng Chao. Dia mengerutkan kening. Saudara Zheng, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan membunuh Ye Mo. Dia merayu kakak senior Keiji untuk menginap di kamarnya malam ini. Geram Zheng Chao. Keiji mengerutkan kening dan mencibir, Zheng Chao, siapa kamu bagiku? Aku meminta bantuan saudara Ye, jadi aku datang ke sini. Bahkan jika dia memanggilku, apa hubungannya itu denganmu? Zheng Chao membuka mulutnya, tetapi dia kehilangan kata-kata. Semua orang segera mengerti apa yang sedang terjadi sementara Zheng Zhengxia tersenyum getir pada dirinya sendiri. Kakak Ye adalah orang yang bersih dan terhormat tetapi sepertinya dia mengendalikan dirinya dengan wanita. Selain itu, Keiji bukanlah wanita yang sangat luar biasa. Ye Mo bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan. Cepat pergi. Feng Wu membentak Zheng Chao, dia tidak mau menatapnya lagi. Kemudian, dia berkata dengan sopan kepada Ye Mo, saudara seperguruanku mendengar bahwa Tuan Kota Ye telah datang dan dia menjadi sangat gembira. Dia ingin bertemu dengan Tuan Kota Ye. Silakan ikut denganku. Aku akan ikut denganmu. Zheng Zhengxia tahu bahwa Akademi Jiuming tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Mo. Dia adalah salah satu dari 6 pemimpin sekte besar, jadi dia akan pergi bersama Ye Mo untuk menunjukkan pendiriannya. Ye Mo tersenyum dan berkata kepada Feng Wu, maaf, jika pemimpin sekte Wang ingin menemuiku, suruh saja dia datang ke sini. Aku akan melakukan sesuatu dengan Keiji, aku tidak punya waktu untuk menemui pemimpin sektemu, Wang. Hah. Feng Wu tidak menyangka Ye Mo akan seperti ini, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang segera mulai berdiskusi. Meskipun Ye Mo kuat dan berhasil membuat Zheng Zhengxia mencapai surga besar dalam satu malam, dia tidak bisa bersikap kasar kepada pemimpin sekte Wang. Bagaimanapun, dia adalah seorang Qianbei. Dan beberapa orang merasa Ye Mo tidak lebih lemah dari Wang Yijian. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan gua labu. Namun dia tetap harus memberi penghormatan kepada Wang Yijian. Hanya Zheng Zhengxia dan Keiji yang tahu bahwa Ye Mo tidak melakukan ini dengan sengaja. Itu seperti level kuning yang memberitahu level bumi, hei, kamu tidak jahat. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertemu denganku. Apakah level bumi itu akan mengunjungi level kuning? Sudah beruntung bagi level kuning bahwa level bumi tidak membunuhnya. Suasana menjadi mencekam, tetapi Keiji berkata, saudara Feng, saudara Ye benar-benar ada hubungannya denganku. Dia tidak punya waktu. Keiji, kau Feng Wu tidak menyangka Keiji akan membantu Ye Mo juga. Dia bahkan memanggilnya kakak Ye. Bahkan jika mereka tidak, itu hanya hubungan satu malam. Dia tidak perlu banyak berubah. Ketika dia melihat Keiji dengan saksama lagi, dia berteriak kaget, kakak Keiji, kau telah mencapai surga yang agung. Apa? Semua orang memperhatikan Keiji dan menyadari bahwa dia seperti Zheng Zhengxia, jelas seorang penguasa surga yang agung. Semua orang menatap Ye Mo dengan mata berapi-api, terutama para wanita. Mereka ingin menyeret Ye Mo ke sebuah ruangan dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya sehingga mereka juga bisa mencapai surga yang agung. Zheng Zhengxia baru menyadari bahwa tidak ada apa-apa antara Ye Mo dan Keiji. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi malam itu. Ye Mo melihat sekeliling dan berkata, aku menemukan 3 buah surgawi agung di pegunungan Duanhang. Aku memakan satu dan membiarkan Keiji dan pemimpin sekte Zheng memakan 2 lainnya. Ye Mo tahu bahwa keserakahan tidak ada habisnya. Oleh karena itu, ia harus membasmi keserakahan mereka atau ia harus membantai mereka, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Itu berarti, Tuan Kota Ye, kau juga berada di surga agung. Feng Wu bertanya dengan kaget. Sebelum Ye Mo sempat menjawab, terdengar suara berat, Wan Bei memang mengagumkan. Karena aku tidak bisa membuat Tuan Kota datang, aku datang untuk mengunjungi Tuan Kota Ye.